warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Ramadhani. Di sini saya akan memaparkan nilai-nilai ajaran Islam. Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupa mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Islam memiliki arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Islam produk budaya. Islam identik dengan kebudayaan baru. Landasan Islam adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya. Kebudayaan Islam lahir dari realisasi semangat tauhid yang bersumber dari Al-Quran. Peradaban Islam tidak lain hasil dari manifestasi nilai-nilai Al-Quran dalam seluruh bidang kehidupan umat Islam. Islam produk sejarah. Islam historis, yaitu terwadahi keadaan Islam peradaban sebagai produk sejarah. Islam sebagai produk sejarah dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam yang kemudian menjadi satu peradaban Islam. Jika Islam normatif merupakan wahyu Tuhan, maka Islam historis sebagai hasil kreasi dan produk sejarah manusia. Islam hasil interaksi sosial. Ajaran yang dimaksud ini adalah menunjuk pada nilai-nilai teologis atau Islam dogmatis yang menjadi sebab dari segala sebab. Realitas yang disebabkan oleh satu sebab terurai menjadi sekian banyak bentuk dan jenis dengan berbagai sifat, kebutuhan, dan kepemilikan yang melekat pada kehidupan manusia secara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya adalah Al-Islam yang mencakup iman, Islam, dan lisan. Yang pertama itu ada iman. Iman yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan tindakan ataupun perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Lalu pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Adapun pilar keyakinan umat Islam yang bisa menjadi fondasi bagi umat Islam yaitu rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, patuh dan taat kepada ajaran Allah dan hukum-hukumnya. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu mengetahui dan percaya bahwa keberadaan, kekuasaan, dan kebesaran Allah di alam semesta. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, melaksanakan ajaran Allah dalam kitab-kitabnya secara hanif. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah, yaitu mencontoh perjuangan para nabi dan rasul dalam menyebarkan dan menjalankan kebenaran yang disertai kesabaran. Yang kelima, ada iman kepada hari kiamat, yaitu paham bahwa setiap perbuatan yang diperbuat akan ada pembalasannya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu paham pada keputusan serta kepastian yang ditentukan Allah pada alam semesta. Yang selanjutnya ada Islam. Islam yaitu sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam juga diartikan sebagai Islam yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji. Berkaitan dengan Islam sebagai agama, maka tidak lepas dari adanya unsur pembentuknya, yaitu rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima pergi haji jika mampu. Selanjutnya ada ihsan. Ihsan yaitu pendidikan atau latihan untuk mencapai dalam arti sesungguhnya. Ihsan dianalogikan sebagai bangunan. Rukun iman adalah fondasi dan rukun Islam adalah bangunannya. Yang selanjutnya, ihsan berfungsi sebagai pelindung bagi bangunan keislaman seseorang. Jadi jika seseorang berbuat ihsan, maka amal-amal Islam lainnya akan terpelihara dan tahan lama dengan fungsinya sebagai atap bangunan. Selanjutnya ada tauhid. Tauhid
berarti keesaan. Maksudnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, satu. Dan mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menurut Muhammad Abduh. Asal makna tauhid adalah meyakinkan atau mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu, tidak ada sekutu atau serikat baginya. Selanjutnya, ilmu fikih merupakan bidang ilmu keislaman yang memiliki tujuan menghasilkan produk hukum. Fikih berasal dari faqaha, yang berarti pemahaman, sedangkan secara istilah adalah pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara rinci berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan cara istinbat ahkam, yakni penggalian, penjelasan, dan penerapan hukum. Lalu Mustafa Zarqa dalam buku Hukum Islam dan Peranata Sosial membagi kajian fikih menjadi 6 bidang, yaitu yang pertama ada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah seperti sholat, puasa, dan ibadah haji. Yang kedua adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab yang disebut ahwal as-saksiyah. Yang selanjutnya ada fikih muamalah, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Yang selanjutnya ada ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi hudud, disebut fikih jinayah. Selanjutnya ada ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya, dinamakan fikih siyasah. Selanjutnya, ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial disebut ahkam khuluqiyah. Tasawuf adalah suatu kehidupan rohani yang merupakan fitrah manusia dengan tujuan mencapai hakikat yang tinggi, berusaha sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensucikan dan melepaskan jiwanya dari kurungan jasadnya yang menyadarkan berpegang pada ilmu-ilmu kebenaran dan melepaskan jiwanya dari noda-noda perbuatan yang tercela, diantaranya menghentikan maksiat, menyesali atas perbuatan tercela yang telah terlanjur dilakukannya, serta berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulang perbuatan itu kembali dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Al-Quran yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia sehingga dapat menciptakan akhlak yang mulia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.